Dr. Eng 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 telah melakukan manipulasi data terhadap barang bukti. Jadi barang bukti ini dimanipulasi, ditambah embos. Ini jelas tertayang yang namanya Universitas Gadjah Adam itu. Ada di sini tuh, jelas banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman dari media, baik media mainstream maupun teman-teman YouTuber dan berbagai channel yang ada ya. Termasuk ada Refli Harun channel, Roy Suryo Official, Abdul Ghafur Sang Haji Official dan lain sebagainya. Ya, ada Langkah Update, Cumi-Cumi juga ada dan semuanya ya. Nah, hari ini saya ingin sampaikan beberapa hal yang cukup krusial. Yang pertama adalah kemarin beredar ya sebuah tangkapan layar dari salah seorang lawyer yang intinya kalau dirasakan itu agak melakukan intimidasi. Sekali lagi, intimidasi kepada salah satu pemimpin redaksi dan juga teman anggota dari produser acara tersebut, yang dikatakan ketika hari Selasa malam itu saudara Doktor Eng respon Hasiholan Sianipar M Eng ya, dia kan pengennya disebut begitu ya gitu, katanya agak marah tersinggung kalau disebut si Omon ya, apalagi disebut zombie ya. Nah, itu adalah ketika menampilkan tayangan di acara live ya, tayangannya semacam ini. Kemudian disitulah sahabat kita yang lain ya, ini sahabat beneran nih, seorang peneliti muda yang lagi bersinar namanya Topi Merah ya. Itu menemukan kalimat unik di situ, yaitu bukan di embosnya itu bukan Universitas Gadjah Mada, tapi Universitas Gadjah Adam. Gadjah Adam. Kita nggak saya tidak fokus lagi ke kesalahan dari tulisan itu, tapi karena kami berdua, saya dan Topi Merah itu dianggap mencuri data ya, dan TV tersebut salah satu mikrofonnya ada di sini nih TV-nya ya. Itu dianggap telah memberikan data ilegal kepada pihak lain yang tidak berkompeten. Bahkan nadanya seolah-olah dia sedang lapor kepada seseorang disebut Dir. Jadi kayak mengadu dia, Pak Dir, mengapa data krusial yang hanya saya berikan ke stasiun itu bisa sampai ke tangan Roy Suryo dan Topi Merah. Gitu. Dan nadanya biasanya itu diteruskan dengan bisa dilaporkan, ini pelanggaran bla 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 bla. Ya, dan itu ditulis dalam status WA. Ya, lucu banget ya. Kalau mau tuntut saja, berani gitu loh. Ngapain kayak ibu-ibu arisan gitu nulis di status WA. Ya, jadi saya katakan lawyer ini agak enggak jantan gitu ya, nulis di. Dan teman-teman sekalian, file ini itu memang sudah diserahkan kepada TV yang bersangkutan. Dan apakah kita harus mendapat dari TV yang bersangkutan untuk mendapat file ini? Jawabannya tidak. Karena di menit ke-48 di YouTube tayangan tersebut, atau pada jam 8 lebih 3 menit ya, jam 8 lebih 8 menit, ini jelas tertayang yang namanya Universitas Gadjah Adam itu. Ada di sini tuh, jelas banget tuh. Bahkan secara full ada juga di YouTube tersebut. Mengapa lawyer itu menyalahkan TV yang bersangkutan? Ini sudah public domain yang namanya sudah diserahkan ke stasiun TV dan oleh TV itu ditayangkan. Maka kita bisa men-screenshot kapan saja. Dan faktanya terbongkarlah kepalsuan ini. Artinya apa? Saudara Eng ini ya gitu. Gak usah sebut namanya lagi lah gitu, kesenangan dia. Ya, Eng ini itu sudah melakukan editing. Saya sekali lagi sampaikan, editing. Kenapa? Harusnya kalau ini file yang asli yang dia sebut dari Dian Sandi, yang sama sekali tidak nampak watermarknya, mau dilakukan translasi, rotasi atau apapun, ya nggak akan nampak karena memang awalnya nggak nampak. Tidak ada program yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini persis sama, saya dulu sering juga dimintain tolong misalnya oleh kepolisian. Mas, ada perampokan di salah satu minimarket, ada plat nomor motor. Terus saya lihat, kalau memang itu sama sekali tidak nampak, nggak bisa kayak film fiction ya, film fiksi. Yang kemudian tiba-tiba di zoom, kemudian tiba-tiba jadi jelas dan nampak.
itu adanya di fiksi. Adanya cuma di cerita-cerita detektif. Bukan ilmiah. Kalau secara ilmiah ada batas toleransi. Yang namanya file itu tidak ada sama sekali kemudian muncul. Mau pakai program apapun nggak mungkin kecuali diedit, ditambahkan ulang. Jadi diedit, ditambahkan itulah yang dulu pernah terjadi pada saat gelar perkara khusus. Yang tadinya bukti itu nggak ada sama sekali watermark, tiba-tiba ditampakkan watermark dan emboss. Padahal tadinya tidak ada. Jadi benar-benar apa yang dilakukan oleh si Eng ini sudah end game lah dia. Dia justru merekayasa barang bukti. Makanya keberatan lawyernya ketika kami bisa mendapatkan file itu. Dan jelas seperti tadi berulang kali dikatakan oleh Mas Refli, ya, Dr. Refli dan juga teman-teman semua. Itu yang dia langgar pasal 32 Undang-Undang ITE dan utamanya pasal 35. Membuat sesuatu yang palsu tadi ini menjadi seolah-olah autentik. Lihat baca pasal 35 itu. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tepat atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan perubahan dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik bla 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 dianggap seolah-olah data yang otentik. Eng sudah melakukan manipulasi. Bahkan itulah yang diancam dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Ya. Jadi artinya clear banget ya. Jadi saya sekali lagi ingin menyampaikan dengan tegas bahwa apa yang dilakukan Topi Merah dan saya itu justru membongkar satu kebohongan dari dokter Eng ini, ya, dokter palsu maksudnya, ya, yang itu terungkap bahwa dia melakukan manipulasi editing. Gambar yang tadinya tidak ada, kemudian ditambahkan, baru muncul. Kalau memang muncul dari awal, ya ada. Kalau memang itu ada, memang akan. Tapi kalau itu tidak ada, ya tidak ada. Jadi saya kira itu yang paling penting temuan baru. Saya tadi juga barusan saja, ini sedikit aja tambahan ya Mas. Barusan melakukan sedikit podcast di salah satu podcast ya. Nanti tunggu aja podcast yang mana ya. Saya ditanya soal, karena ini ada hubungannya juga. Bagaimana jawaban, menurut Mas Roy, bagaimana jawaban seseorang yang menjawab Pak Yusuf Kalla dengan mengatakan, saya orang kampung kok. Gitu. Nah, kenapa saya harus jawab ini? Ya, karena menggunakan diksi orang kampung itu artinya kampung atau kampungan. Ya, itu ada bedanya. Kalau yang namanya kampungan itu yang ada di bawah ini loh. Nah, dan dia sok menjadi raja. Ya. Pernah mau pinjem, tadi saya sebutkan di podcast itu. Pernah mau pinjem baju dari raja beneran. Untungnya nggak dikasih. Dan kemudian dia pinjem baju, untungnya salah bajunya. Ya. Jadi dia pakai baju Raja Bengis, namanya Amangkurat. Kampungan apa? Karena dulu pernah di Istana Bogor membawa kodok. Nih kodok-kodoknya. Ini foto asli loh ya. Dan pemotretnya, kebetulan saya kenal betul. Pemotretnya adalah juara 2 fotografer nasional. Tahun 90, nih pemotretnya. Kebetulan juara 1-nya saya. Juara 2-nya jadi fotografer istana. Namanya Pak Agus Surono. Ya. Jadi saya bisa benar-benar yakin karena saya juga sudah tanya, itu foto benar, Mas? Benar. Jadi dia motret waktu itu di Istana Bogor. Dan apa yang dilakukan waktu itu? Ya inilah pencitraan luar biasa hebat ya. Ya kalau orang mengatakan, wah dulu itu kampung, bukan, itu kampungan. Jadi sekali lagi saya jawab, dari sisi terminologi Jawa, ya, dia itu selalu melakukan apa yang namanya lamis. Lamis itu artinya menyatakan A tapi artinya B. Sudah tapi belum. Ya tapi tidak. Ya, akan saya tunjukkan nanti di persidangan. Persidangan mana? Ya, sudah kesekian kali ada sidang itu nggak pernah ada. Jadi ini diikuti oleh si dokter Eng. Ya, jadi sekaligus sekarang mereka alhamdulillahnya berkumpul di satu kolam. Ya, ijazah palsu ketemu ijazah palsu. Dan kita sekaligus saya tadi tanya, kalau gitu namanya itu raja? Enggak, kalau raja Jawa itu enggak akan menyengsarakan rakyatnya. Raja yang menyengsarakan rakyatnya itu bukan raja, Mas Refli. Tapi raja Jawa palsu. Kaos ini pernah saya pakai di sidang CLS di Solo. Ya, nah ini raja Jawa palsu membuat rakyat Indonesia jadi tengkorak.
Dan ini sesuai dengan statement dari mantan Dubes Polandia. Kalau memang ijazahnya itu benar, memang kalau dia tetap jahat. Karena sudah membuat semua rakyat, ya sebagian besar rakyat Indonesia itu kemudian menjadi direpotkan dengan kelakuannya. Tidak menunjukkan hal-hal yang negarawan, tidak menunjukkan kejujuran. Kalau jujur ya udah, tunjukkan saja ijazahnya seperti kata Pak JK. Tapi dia Raja Jawa yang jahat, ya, yang tidak mau menunjukkan ijazahnya. Sejenis dengan Dr. Eng yang di acara TV itu, waktu saya tanya, mana ijazahnya? Ada. Yang ditunjukkan tuh transkrip. Anak kecil aja tahu bedanya transkrip sama ijazah, mohon. Ya, transkrip kok disebut ijazah. Tanya, tapi punya kan ijazahnya? Ada, kata, kan ditanya Aiman, ada ijazahnya? Ada. Tapi ketinggalan di Balige. Ijazah kok ketinggalan di Balige, ya. Kemana-mana harusnya dibawa gitu ya. Jadi itu tambahan saya Mas Roy. Jadi update-nya apa yang Topi Merah temukan dan yang saya temukan tentang Universitas Gadjah Adam itu bukan satu-satunya yang penting. Yang penting adalah Dr. Eng telah melakukan manipulasi data terhadap barang bukti. Jadi barang bukti ini dimanipulasi, ditambah emboss, ditambah watermark, dan itu jelas-jelas pelanggaran dari pasal 35 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.